kan masih lanjut nih karena pandemi ya. Oh bukan. Nah? Di dalam RPJMD bahwa salah satu janji gubernur adalah mengembalikan kejayaan Udang Windu. Oke. Karena memang menunjukkan data bahwa Gudang Faname ini Sulawesi Selatan itu naik terus, naiknya sampai 50-60% per tahun. Udang Windu itu turun terus sampai 2018. Oke. Janji Prof Andalan pada saat itu bahwa dengan alasan Udang Windu itu adalah memang di Asia Tenggara dan utamanya Indonesia akan pernah pribumi lah, dibanding dengan Faname itu kan benihnya dari Amerika Latin dan belakang dari militer toh. Dan itu kita mendukung karena data menunjukkan begitu turun terus mulai tahun 2011 sampai 2010 mulai turun 11, 12 sampai 2018 turun itu sempat di 10.000. Maka kita tahu bahwa gubernur kan mulai tahun 2018. Konsep di 2019 sudah masuk kejayaan Udang Windu kembalinya. Nah, jadi sudah disiapkan, maka diketemukanlah bagaimana merealisasikan janji gubernur. Pada saat itu kita Undang-Undang 23 ada muncul juga kan 2003. Tapi itu kan sudah jelas budidaya itu adalah kewenangan kabupaten kota. Kita hanya pembina untuk budidaya di darat ya, kecuali budidaya di laut karena itu kan kewenangan ya, kewenangan ya. Termasuk budidayanya toh. Nah, waktu itu kan jelas pembagiannya 2007 ada solusinya. Jadi kita pada saat itu diberikan berdiskusi dengan teman-teman ya, bagaimana tetap bisa melakukan. Akhirnya dengan berbagai itu dibuatlah formasi, termasuk yang berpikir waktu itu teman-teman Iqbal Jawa, Rian Martianto, semua banyak, Pak Hilal, banyak lah. Oke, sekarang ini kan lanjut Ci, ada Pak Prof Hafan dan Prof Hilal sebagai sama pada saat itu. Kalau ini akan diteruskan Pak Sulkaf, itu apa yang kita mau sampaikan ke DKP saat ini? Kira-kira di mana yang perlu dibenahi? Kan pengalaman sebelumnya. Ya, tapi maksudnya begitu. Ya. Nah, kemudian tadi untuk mengklopkan antara konsep yang dibikin sama-sama semua, Pak Hatta dan Pak Hilal juga dari awal itu. Tidak itu banyak puluhan karena memang dari awal itu banyak yang terlibat di sini. Nah, kita sepakat untuk merealisasikan kebangkitan Udang Windu karena berdasarkan kewenangan itu hanya kita lakukan namanya istilahnya DEMPON, demonstration pon. Demonstration pon. Oke. Awalnya itu cuma kita mau yang Udang Windunya 10 kabupaten dulu karena ini kemungkinannya menunjukkan data masih banyak gitu kan. 1.000 hektar 1.000 ton per hektar per kabupaten. Pada Pindra, Ambone, pertama semua tuh. Kemudian dilakukan spot-spot 10. Karena waktu itu memang sudah Windu turun, hatchery juga tidak mau lagi bekerja itu karena semua mau lari ke Faname kan. Awal-awalnya bagaimana membangkitkan semangat aja dulu. Akhirnya kan ciptakanlah pasar, pemerintah menciptakan pasar, jaminan pasar kepada hatchery. Nih, tahun 2019 pasti kami beli, kami butuh beli sekian. Ya kan? Kami butuh sekian. Pasti ada permintaan gitu kan sebanyak itu. Maka adalah beberapa kita dekati hatchery untuk berproduksi. Nah, seperti itu. Alhamdulillah dari 10 kabupaten itu, walaupun saya ingat saya betul 2019 itu 2018 turun, 2019 kita cuma berhasil menaikkan selama 1 tahun itu Udang Windu, itu cuma naik 100 kilo lebih. Tahun pertama itu? Tahun pertama. Terus? Ada yang pengalaman menunjukkan ada yang lebih dari target kita 300, ada yang 400 sampai 500 lebih dari ekspektasi. 500 kilo per hektar bisa Udang Windu? Bisa dapat.
ada yang dapat. Tapi banyak juga yang dapat 0 kan? Oh, Ya. ini masih bagian dari Pandawa Seribu ini ya? Belum ada Pandawa. Enggak, maksudnya di area Area 10-10 itu pindah-pindah. Oke. 10-10 itu pindah karena ini kan sebagai demonstration pon. Oh. Jadi kita pindah, kita Oh. analisis di mana tahun pertama itu tetap dari bawah usulannya kami mau di sini. Misalnya daerah mengusul 3 tempat, teman-teman inilah nanti yang datang melihat cocoknya di sini dari 3 yang diusulkan Oke, itu oke, ini. oke. Akhirnya Lakukan. Dan itu pindah tiap tahun. Bisa sampai pindah itu bagaimana ceritanya? Nah, Pindah. kemudian setelah itu dilapori gubernur dan wakil gubernur, diperlihatkan bahwa sempat itu ada sejarahnya waktu itu masih Pak Wakil Gubernur dibawa ke Takalar. Takalar waktu itu dia teleponnya, wih bagus kita udangnya, Iya, oke iya, udangnya. ada di Wah, riset ya. kalau begini, Iya. perbanyak dong. Hmm. Nah, dilapor ke gubernur waktu itu Pak Prof juga setuju. Minta banyak, tapi ini kan harus dilihat kemampuan karena Iya, udang iya. ini mesti dicari, bukan hanya bantu kemudian ditinggal begitu nggak bisa. Oke. Harus lapangannya oke. Iya, betul. Kemudian di tahun 2020 dicetuskanlah bahwa 2021 kita perluas. Nah, kita namakan desiminasi. Ya depon-depon yang kita sudah lihat ada berhasil ada tidak apa. Orang bilang itu kan kau cuma jaga 10 hektar. Ya, bisalah ada Ya, hasilnya. ya. Bagaimana kalau dia luas? Bagaimana memanage? Ini yang paling susah dibawa kan Dan di memanage situ kawasan. muncul ide Pandawa Seribu itu untuk Ah. memperluas. Itu nama aja, itu nama aja. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2020, 2019 kan 2020 setelah Pak Tempo. Gubernur dua-duanya lihat kan, oke, biar lanjutkan. Tetapi saya mau yang besar. Oke, Nah, oke. jadi dicarilah lokasi. Hmm. Nah, lokasi waktu itu saya masih kepala dinas waktu itu, saya dikasih 1000. Terus terang saya bilang, wih berat ini karena kalau 1000 mau bersamaan, bagaimana dengan suplai benihnya, apanya semua kan. Waktu itu sebelum saya tinggalkan saya bilang kalau bisa 500 di Pinrang misalnya, bisa 100 untuk mencegah pangkat. Tetapi memang Pak Gubernur pada saat itu berdua mengatakan tidak, harus 1000 di satu lokasi. Iya. Ketemulah ini keinginan Gubernur dengan kondisi di Pinrang. Di Pinrang itu kenapa dipilih karena memang Pinrang punya satu SK Bupati mengatakan bahwa Randrisan itu adalah daerah untuk windu. Jadi kita mudah, di sana ada 1000 hektar lebih. Jadi kita tidak perlu sosialisasi untuk masyarakat tidak menanam windu karena memang di situ daerah windu sudah ditetapkan secara dan masyarakatnya memang masih windu. Nah, kita pembicaraan oke ditetapkan di sana di Pinrang. Masih warga masih membesarkan Windu di sana. Windu. Tapi ya sudahlah berbagai anunya. Akhirnya dicancang lah. Perancangan pertama itu, diseminasi itu kita mau karena kita lihat bagaimana kondisi fisik toh, kita harus intervensi karena kita masuk ke petani tambak dia bilang iya nak saya juga tahu gitu. Tapi kok tahun ini kan kita selalu rugi-rugi terus. Bagaimana mau lagi memperbaiki tambak apa segala kan? Ini bukan soal aspek teknis saja ini soal lahan, air. Akhirnya dibangunlah teman-teman dengan semua berbagai tenaga ahli perikanan bersatu membuat konsepnya. Kita harus ada perbaikan. Itu perbaikan pematang ini sumber air apa segala kan. Banyak harus begini, ada tenaganya sekian, tenaga pendampingnya sekian. Tetapi kita tahu semua bahwa implementasi 2021 awal Februari pandemi ya. Oh iya, itu alasannya. Iya kan? Sehingga semua yang sudah direncanakan itu, tapi karena ini harus jalan, yang tinggal ya bantuan benih doang sama dengan orangnya juga pendampingnya dikurangi, perbaikan teknisnya juga dikurangi, saya paham. pertemuannya dikurangi, semua pertemuan tidak ada. Gimana mau mensosialisasi? Perencanaan baik, tapi tadi pandemi, kondisi, kemudian juga soal penganggaran saya pikir ya. Jadi bagaimana yang mengeksekusi ini betul-betul orang yang kompeten dan uangnya cukup. Tetapi harus kita salut kepada teman-teman di Pinrang. Mereka ada beberapa banyak di situ, Pak Sarifudin, ketua kelompoknya, ada Pak Taufik, ada siapa di situ bisa menggerakkan orang tanpa uang pemerintah. Dia bergerak sendiri. Nah itu di sini
di 2021 dengan kondisi seperti apapun yang terjadi, tetap jalan ini dan ada yang panen. Ada yang panen. 2021 juga ini tetap naik. Mungkin 500 gram per hektar juga itu. Ada Ya, macam-macam. oke. Kemudian Oke. ada banjir. Di 2021 juga ada banjir kan. Jadi begitulah dinamikanya di lapangan. Ya, kita ingin mengelaborasi ini saya lebih dalam ya, bahwa ini bukan semata-mata aspek teknis budidaya udang, tapi juga aspek pelibatan masyarakat, perencanaan, termasuk penganggaran, konsistensi penganggaran. Pak Sulkaf, ini terakhir, penganggaran untuk Pandawa Seribu itu idealnya berapa miliar untuk 1000 hektar? Kalau saya tidak salah ingat, awalnya itu kita minta uang dengan yang tadi yang kita bikin itu kalau nggak salah, tapi bisa dicek lagi, 15 kalau nggak salah. 15 miliar. Kemudian profit tinggal 5 lebih sedikit. Lebih sedikit. Enggak 5 ya, 5 kurang sedikit kalau nggak salah. Terus di 2022 juga tidak sampai, tidak beti-beti. Artinya tidak pernah kembali ke anggaran ke perencanaan awal, tidak pernah. Kalau saya pernah ngobrol ke Kak Ula, dia bilang, yakinkan saya bahwa secara teknis ini bisa menghasilkan rupiah dan kita bisa support pembiayaan. Berarti tidak ketemu. Udang, Windu, tadi kan jelas ada yang 500 hektar ditopang oleh kerjasama pembudidaya, petambak itu kuat 1000 hektar. Artinya ada di peluang untuk ini bisa dioptimalkan. Bisa, yang penting ketemu anunya. Karena beberapa kabupaten mau replikasi, mundur setelah kita bawa ke Pindrang. Karena bagaimana cara kerja kelompok dan pendamping. Ini kelompoknya mau bekerja, kemudian ada orang-orang volunteer yang mau, kemudian PPL-nya sangat membantu. Terus dinasnya membantu. Teman-teman sekalian, ini diskusi saya spontan setelah Jumatan di kantor DP BTSP Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kanda Sulkaf, Pak Sulkaf S. Latif. Jadi saya ingin menegaskan bahwa budidaya udang Pandawa Seribu di Pindrang itu sangat prospektif, tapi tidak bisa dilihat hanya sekedar teknis bagaimana memberi benur, tapi bagaimana kerjasama sosial, bagaimana konsistensi penganggaran. Luasan 1000 hektar itu tersedia di Pindrang, tapi uangnya mungkin tidak cukup kalau hanya 3 atau 5 miliar. Tadi saya dengar ada 15 miliar dibutuhkan. Untuk perencana, pengambil kebijakan, mari kita sukseskan budidaya udang untuk Sulsel ini, karena Windu merupakan salah satu kebanggaan Sulawesi Selatan. Terima kasih, salam.